of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Tapi sebelumnya, terima kasih untuk yang sudah kirim komentar yang dikirimkan baik itu via email, apapun yang Anda mau @gmail.com atau via WhatsApp di 0878 5590 7788. Sekali lagi di 0878 5590 7788. Nanti akan kita bahas komentar dari Bapak Budiman. Oke, sekarang kita akan ngobrol tentang tatanan kehidupan baru atau banyak yang bilang new normal di Indonesia. Nah, menurut Om Bob gimana? Ya, ini virus corona ini memang seluruh dunia itu babak belur, ambyar ya. Nggak cuman Indonesia saja. Lah, Indonesia itu virus masuk awal tahun ini sampai sekarang kan. Nah, itu memang telah terjadi beberapa pembatasan-pembatasan. Yang terakhir dimulai dari Jakarta itu yang dikatakan sebagai pembatasan sosial berskala besar, PSBB ya. PSBB. Nah, ini juga timbul banyak problem yang tampak kan antara kurang sinkronnya lembaga pemerintah yang satu dengan lembaga yang lain yang membuat masyarakat jadi bingung. Nah, sekarang isu terakhir ini kan dikatakan bahwa Indonesia sebentar lagi ini akan sedikit melonggarkan PSBB. Ya, bahwa sekarang kita akan masuk ke situasi yang dikatakan new normal. Nah, istilah new normal ini memang banyak yang menyalahartikan, ya, dipikir kalau ngomongnya cepat atau tidak dipikir dalam-dalam itu munculnya adalah situasi normal yang baru, ya, atau situasi baru yang normal. Ya. Jadi orang sepertinya kepingin cepat-cepat normal, ya. Padahal yang normal sekarang nanti ini setelah masih ada COVID di mana vaksinnya itu belum bisa ditemukan, belum bisa dijual secara massal, ya. Lah ini normalnya itu akan menjadi sebetulnya tidak normal. Kalau kita lihat ada istilah lain yang bukan the new normal, tetapi adalah the next normal. The next normal. Ya, artinya itu normal yang akan datang. Ya, jadi bukan normal yang baru. Ya, ini normal yang akan datang ini sama sekali sebetulnya kalau dibandingkan normal yang sekarang itu ya abnormal. Ya, karena apa? Nah, kalau situasi normal kemarin kan kita masih boleh pesta, ya. Kita bisa manggil tamu pesta dengan jumlah hadirinnya 5.000 misalnya, ya. Nah, sekarang dalam situasi the next normal, situasi abnormal yang dinormalkan, kan begitu kan? Itu pesta perkawinan atau apapun itu hanya boleh 20 orang, nggak boleh banyak. Ya, karena memang kalau banyak-banyak kemungkinan virus dari corona ini bisa tetap nularin pada orang-orangnya. Ya, jadi itu yang dikatakan the next normal. Kehidupan abnormal yang harus dijalanin jadi dikatakan the next normal. Kalau mau pakai bahasa Indonesia yang lebih tidak orang terkecoh itu sebetulnya tatanan kehidupan baru. Ya, jadi hidup kita, gaya hidup kita yang harus diperbaiki atau ditata. Ya, ditata itu kan pakai aturan baru. Pakai aturan baru. Ya, iya. aturannya apa itu ya? Tetap distancing harus. Ya, sekarang kalau nggak salah 1 meter. Terus kita keluar kemana-mana harus pakai masker. Terus setelah itu kita duduk minum-minum di kafe, sekarang udah boleh juga kan. Nanti kalau memang betul-betul ketentuan PSBB ini udah dibuka, duduk di kafe, minum di kafe, makan di restoran itu boleh. Ya, cuman kan tatanan baru, maka
duduknya nggak boleh berdempet-dempet. Ada jaraknya. Ya, kursinya sudah diatur ya, satu isi satu kosong, satu isi satu kosong. Ya, juga berhadapan-hadapan. Ada yang ekstrim malah jarak antara tamu itu dipasang semacam kaca dari mika atau kaca itu supaya kalau ngomong-ngomong itu dropletnya itu tidak nyembur-nyembur. Ya, ada akrilik di Jepang itu Om Bob. Ya, tapi sekarang udah mulai juga mulai dipraktekkan. Dan dalam kehidupan tatanan baru ini, the next normal, kita akan melihat bahwa orang yang melayani konsumen dengan tatap muka pasti akan ada satu facelift ya, pelindung wajah yang terbuat dari bahan yang transparan, pakai masker, itu sudah akan menjadi pemandangan yang umum. Nah, kalau kita melihat situasi kemarin ada stay at home, work at home kayak gitu, itu akibatnya apa Om Bob? Ya, ini kebiasaan orang menjadi berubah. Orang yang dulu sering keluyuran, ya dengan adanya stay at home, ya beberapa jalan itu yang ditutup, ya untuk RT RW-nya itu juga cukup tegas ditutup, tidak boleh keluar. Nah, lama-lama situasi yang tidak dikehendaki pada awalnya, yaitu tidak keluyuran itu menjadi biasa. Sudah biasa di rumah ya. Makan juga kalau dulu kepenginnya makan yang istimewa ya, relatif tiap hari itu ganti-ganti ya, dari gado-gado bakplo ya, terus ganti menjadi pecel lele ya. Kalau orang yang kepengen western ya jajannya pisang, hamburger ya. Nah, sekarang karena sudah terbiasa di rumah, katakanlah makannya itu pakai dapur rumah ya, lama-lama kan ini udah menjadi kebiasaan. Bayangin 3-4 bulan udah seperti itu. Kan sudah akrab ya. Nah, membuat orang malas untuk keluar. Well, Om Bob, kita break dulu ya. Oke. Sambil Awang ingetin, kalau Anda mau kirim komentar, silakan dikirim via email apapun yang Anda mau @gmail.com atau bisa via WhatsApp di 0878 5590 7788. Sekali lagi, 0878 5590 7788. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Kembali lagi Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Ingat ya, kalau Anda akan mengirim komentar tentang apapun itu, silakan dikirim via email apapun yang Anda mau @gmail.com atau WhatsApp di 0878 5590 7788. Sekali lagi 0878 5590 7788. Nah, Om Bob, kita lanjutin lagi ngobrol tentang tatanan kehidupan baru. Sementara tadi kan ada contoh bahwa ternyata sekarang ini semakin banyak orang yang jarang dine in atau makan keluar ya. Ini berarti akan ada perubahan yang cukup besar ya. Itu diperkirakan konsumen orang yang dine in di restoran atau kafe itu bisa merosot 60%. Sampai 60%. Wow. Ya, situasi yang baru seperti itu. Dan juga orang-orang yang biasa di rumah itu kemarin tetap ingin makan sesuatu yang bukan masakan dapur rumah tangga, kan bisa pakai pesan online. Delivery ya. Delivery ya. Kalau udah terjadi seperti ini, yang seneng kan provider internet tuh. Nah, itu dia. Ya. Karena mau nggak mau menggunakan kekuatan internet kan. Iya, kuota, pulsa, macam-macam data itu kan orang lari semua ya. Kita kalau lihat itu, walau trafiknya untuk pembelian paket pulsa itu naiknya lebih dari 100%. Itu yang diuntungkan itu ya. Tapi sekarang yang bisnis kuliner itu menjadi repot. Nah, demikian juga untuk yang belanja. Orang yang belanja kebutuhan sehari-hari kemarin sudah muncul ya penjualan online ya. Itu ada seperti Carrefour. Dia langsung dengan cepatnya itu membuka gerai online lewat aplikasi. Bagi orang yang mau belanja barang kebutuhan sehari-hari bisa beli lewat online ya. Sangat mudah cara pembeliannya, tinggal buka aplikasi, pilih barangnya, tinggal dipencet, masukkan di basket, keluarlah angka rupiah yang harus dibayar. Klik, selesai. Nah, bayarnya juga gampang, pakai kredit card yang dia punya.
ini sudah sangat luar biasa. Ya, dengan demikian mobilitas orang di situasi the next normal tadi, kehidupan dengan tatanan baru itu akan menjadi sangat berbeda dengan sebelum adanya virus corona ini. Situasi seperti ini membuat masyarakat menjadi terbelah. Satu yang pesimis, satu yang optimis. Ya, kalau yang pesimis itu yang termasuk golongan yang kalahan. Kalahnya gimana, Bob? Ya, jadi misalnya, waduh, ini kalau ada seperti ini, gimana kehidupan saya yang akan datang? Nah, itu kan jadi loyo, depresi, ya, karena bisnis atau pekerjaan yang dia jalankan selama ini menjadi tidak ada lagi. Misalnya orang yang kemarin penghasilannya itu dari event organizer, ya, wedding organizer, birthday organizer, ya, pokoknya event-event seperti itu, juga event-event seminar macam-macam. Nah, itu kan jadi bingung. Ya, karena kalau kita lihat ini selama 4-5 bulan nanti, bahkan mungkin bisa sampai 1 tahun, itu tidak ada orang melakukan hajatan. Lah, ini perusahaan I.O. gimana? Ya, kalau dia orangnya itu pesimis atau kalahan, tidak inovatif atau menerima saja keadaan, ya ini dia kehidupannya dulu yang glamor. Kita ketahui kemarin yang I.O. yang luar biasa itu kehidupannya glamor sekali. Tetapi dengan adanya situasi yang seperti ini dan nanti masuk dalam kehidupan tatanan baru, the next normal, ini kejadian itu nggak ada lagi. Itu yang pesimis tadi ya? Ya, bagi yang optimis, saat inilah kita harus berjuang. Karena start dari bisnis yang dijalankan dalam situasi kehidupan tatanan baru ini, semua startnya dimulai dari titik nol yang sama. Ya, relatif lah, ada yang sudah jalan 3-4 bulan yang lalu, ada yang mau jalan sekarang, tetapi relatif belum ada setahun kan. Jadi semua betul. Boleh dikatakan mengalami situasi bisnis yang baru. Jadi tinggal cepet-cepetan sekarang siapa yang maju, siapa yang mau kerja lebih keras. Ya, waktu stay at home, ya bukan cuma nonton TV, hiburan, dengerin lagu, main gitar, tetapi harusnya digunakan untuk mencari sesuatu peluang nanti apa yang bisa diambil. Ya, jadi harusnya nonton itu ya nonton sesuatu yang kira-kira bisa dijadikan ide untuk perjuangan hidup di situasi yang baru. Misalnya ini, sekarang kan banyak orang yang beli lewat online, ya. Banyak orang yang tidak mau pergi ke kafe, eating out. Ya, kalau begitu bisa ndak saya bikin makanan atau minuman yang kita jual lewat online. Nah, ini inovasi kan. Nah, sekarang yang lagi rame frozen food. Iya, ya, betul. Perusahaan-perusahaan gede yang selama ini jualnya dine in, sekarang tahu seperti ini pada berlomba-lomba bikin frozen food. Ya, bikin frozen food itu sebetulnya relatif kan tidak begitu sulit. Betul. Asal you punya mesin pendingin yang bisa mendinginkan makanan itu di bawah 0 derajat, ya misalnya -5 atau berapa, itu sudah benar, selesai. Tinggal kamu jual kan. Nah, soal packaging sekarang juga udah mudah. Ya, jadi sebetulnya ini bagi orang yang punya kemampuan memasak, membuat makanan yang enak, yang selama ini tidak punya restoran, dia bisa masuk bisnis ini. Tapi Om Bob, kalau dia nggak ada minat untuk bikin makanan frozen gitu, tapi tunggu dulu, jangan dijawab dulu. Karena kita akan kembali lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita kembali lagi bersama Om Bob. Silakan kirim komentar Anda tentang apapun juga untuk bisa kita bahas di sini. Bisa via email, alamatnya di apapun yang Anda mau @gmail.com atau WhatsApp di 0878 5590 7788. Sekali lagi 0878 5590 7788. Oke, Om Bob, yang memang lagi marak akhir-akhir ini sebagai alternatif bisnis adalah makanan frozen. Tapi itu tadi, gimana kalau kita itu nggak minat untuk bikin makanan frozen? Ya,
Kalau nggak punya minat untuk bikin makanan frozen, bisa bikin yang delivery. Nah sekarang kan diberi kesempatan kemarin itu kan dengan adanya WhatsApp, Facebook, Instagram, itu semua kan membuka peluang orang untuk bersosialisasi, mencari teman sebanyak-banyaknya. Contohnya apa, Bob? Ya misalnya dulu kita sekolah SMP, SMA itu kan sudah 10 tahun yang lalu ya. Orang-orangnya sudah tersebar nggak tahu di mana. Ya, dengan adanya WhatsApp, dengan adanya IG, ketemu. Ya, jadi menimbulkan situasi keakraban baru yang dulunya tidak ketemu sekarang bergabung kembali. Dulu secara fisik susah ketemu, sekarang secara online sudah ketemu. Jadi bayangin itu banyak yang punya grup SD, grup SMP, grup SMA, terus grup universitas, angkatan berapa ya. Kalau itu lulusan akademi militer, angkatan berapa ya. Oh, itu semua satu orang tuh bisa mempunyai grup puluhan. Satu grup itu ada ratusan. Itu luar biasa. Jadi sebetulnya tiap orang tuh mempunyai jaringan yang luar biasa. Nah, dalam situasi tatanan baru nanti, the next normal, justru ini yang bisa menjadi sarana kita mencari duit. Jadi, dengan kekuatan jaringan tadi ya? Iya, jaringan tadi itu menciptakan relationship kan. Kalau sudah satu grup itu kan sudah satu selera. Secara emosional sudah nyambung dulu. Iya, jadi misalnya saya pemain sepak bola, grup saya sepak bola semua, ya sehobi kan, jadi ngomongnya nyambung. Nggak tahu ini kalau ada yang sama-sama koruptor ya kita nggak tahu. Ya kali bikin grup koruptor, nanti yang dibicarain bagaimana ya korupsi yang lebih canggih supaya kita ketangkep KPK. Ya itu intermezzo deh ya. Jadi sebetulnya sekarang adalah start yang paling baik untuk dimulai. Itu kalau yang optimis ya. Kalau yang pesimis ya udah nggak bisa apa-apa ya. Ya makan aja lah uang tabungan sampai habis ya. Atau nanti daftar di departemen sosial ya, bahwa kita butuh bantuan ya. Misalnya seperti itu ya. Jadi sungguh situasi seperti ini harus dilihat peluang agar supaya kita kehidupannya bisa tetap baik. Tapi kalau katakanlah situasi yang susah kayak gini Om Bob, ini kira-kira kapan berakhirnya ya? Ya ini kan Tuhan itu adil tuh ya. Ya jadi sekarang kalau misalnya situasi seperti ini, yang tampak di depan mata yang deket-deket ini kan orang yang selama ini mempunyai bisnis yang mengharapkan orang datang. Betul. Ada traffic dari konsumen itu baru bisnis itu jalan dengan baik. Nah dengan adanya tatanan baru kehidupan ini, the next normal ini, itu kan sudah agak tidak diperlukan banget. Jadi ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Nah ini lama-lama yang dirugikan itu dia biasanya melakukan transformasi diri supaya bisa menjadi kembali untung. Nah ini memang diperlukan waktu ya, tapi keseimbangan itu pasti akan muncul kembali ya. Dengan harapan ya vaksin corona ini jangan terlalu lama gitu ya. Ya diperkirakan kalau keseimbangan ini akan bisa terjadi 2-3 tahun ya. Tetapi ini juga masih prediksi saja ya. 2-3 tahun? Iya. Tapi kenapa kok susah diprediksi ya Bob? Ya karena sekarang ini kan tidak ada satu yang namanya pasti. Ya. Yang pasti itu adalah perubahan yang terjadi, itu adalah pasti. Ya. Jadi oleh sebab itu sekarang kalau kita prediksi bahwa keseimbangan itu akan datang 2-3 tahun kemudian, itu kalau kondisinya tidak terjadi perubahan. Nah, sekarang perubahan ini kan nggak karuan nih. Ya, jadi kalau perubahannya terjadi terus, lah prediksi orang itu udah nggak bisa lagi 2-3 tahun. Yang pasti itu adalah ketidakpastian itu. Ya, nah ini yang harus kita sadar ya. Jadi makanya kalau mau berhasil di situasi the next normal ini, kehidupan tatanan baru ini,
Yang diperlukan adalah 3 syarat. Ah, ini dia nih. 3 syarat. Satu apa, Bob? Satu adalah Eits, tunggu dulu, Bob, tunggu dulu. Biar pada penasaran, kita akan kasih tahu 3 syaratnya setelah kita kembali lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Terima kasih Anda masih terus bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Pasti sudah pada penasaran nih, apa aja 3 syarat untuk kita bisa berhasil di tatanan kehidupan baru ini? Oke, Om Bob, 3 syarat itu apa aja? ya yang pertama itu speed, Kecepatan. Oke, yang kedua? kecepatan, Oke. Yang ketiga? speed. Speed. Iya, jadi sekarang kalau orang mau berhasil itu harus mengutamakan kecepatan. Oke. Kalau kita masih model zaman kuno orang Solo, sorry ya, bukan mendiskreditkan orang Solo ya. Itu kebudayaan Solo itu kan dulu itu kan sangat terkenal kan. Bengawan Solo kan, air mengalir sampai kemana-mana. Nah itu tapi apa gayanya? Alon-alon asal kelakon. Alon-alon Betul? asal kelakon. Nah Iya, ini iya, untuk iya. menghadapi the next normal ini tidak berlaku. Oke. Harus speed. Kalau dulu ada filosofi dari bisnis kan, itu dikatakan oleh Lipo Group ya, bahwa untuk mendapat peluang bisnis yang sukses untuk pusat perdagangan, untuk real estate, itu 3 syarat. Nah, ini. Ya tadi itu, syarat pertama lokasi. Lokasi, syarat kedua? Lokasi juga. Tiga? Lokasi juga. Nah kalau sekarang lokasi sudah tidak. Ya untuk bisnis ya. Oke. Karena sekarang sudah online semua. Betapa perubahannya cepat ya, lokasi menjadi speed. Kemarin orang yang invest ruko sekarang pusing kepala semua. Ya siapa yang mau kontrak ruko, siapa yang mau beli ruko? Karena kalau rukonya terlalu mahal, kenapa di toko? Wong di rumah aja bisa. Tetapi online saja tidak cukup kalau you tidak punya speed. Oke. Ya, maka perusahaan-perusahaan provider ini juga dituntut terus kan. Ayo, lu punya bandwidth, kenapa lelet? Kenapa internetmu seperti itu? Semua juga pada teriak-teriak nggak mau. Ya, bayangin sekarang teknologi 5G udah mulai masuk di dunia. Indonesia belum semuanya 4G. Kadang-kadang 4G-nya palsu. Tulisannya 4G tapi jalannya lelet. Nah, Betul. ya jadi ini sebetulnya juga peluang bahwa semua tuh harus speed. Ya jadi misalnya ada orang pesan makanan sama you. Ya kalau bisa pesennya sekarang, tadi sudah nyampe barangnya. Ini untuk memacu ya supaya kita tuh betul-betul menjadi serviceman yang luar biasa. Ya, kalau ada orang misalnya mau pesan yang customize ya, pesan baju yang modelnya istimewa ya, ada lihat di internet contohnya begini, itu sudah kok lengkap kan, panjang tangannya berapa, perut buncitnya tuh berapa, ya. Jangan sambil lihat sini, Om Bob. Ya, kaki panjangnya berapa, itu semua langsung sudah instan, tak 1 hari jadi, 6 jam jadi. Dan itu termasuk respon awal ketemu dengan customer itu, Om Bob ya? Iya, pasti. Jadi kalau sekarang you udah kasih nomor WhatsApp ya 24 jam ya. Iya itu. Wah, begitu ada customer yang masuk, loh ini gimana responnya? Ya udah masuk 1 jam kok nggak ada reaksi. Wah ini berarti orang ini nggak bener. Bisa langsung ditinggalin malah. Tinggal cari yang lain. Karena tidak hanya dia yang punya bisnis itu. Ya semua bisnis itu sekarang banyak pesaingnya. Tinggal siapa yang cepat memberi servis yang baik. Barangnya sama, servisnya lebih baik, orang cari servis yang lebih baik. Barangnya sama, servisnya baik, tapi deliverynya lelet, nggak mau ditinggal. Barangnya kurang baik, harganya sedikit mahal, tetapi deliverynya cepat, orang milih deliverynya cepat. Ya jadi next normal ini kuncinya speed. Ya speed, tidak ada yang lain. Nah, Om Bob, ada yang bilang juga kalau next normal ini berpotensi untuk munculnya gelombang kedua COVID-19 ini. Sebenarnya apa yang harus dipersiapkan ya, Om Bob ya? Ya, memang ini harus hati-hati ya. Dibukanya PSBB, masuknya ke dalam
kehidupan dengan tatanan baru ini, kita semua harus bekerja sama, berani mengorbankan kepentingan pribadi, ya, harus bersama-sama menghadapi ini dan merawat agar situasinya jangan sampai terjadi gelombang kedua dari COVID-19 ini. Caranya yaitu kita harus cuci tangan. Ya, sering cuci tangan pakai sabun. Ya, virus ini kan membungkus dirinya dengan minyak. Minyak ini kalahnya sama deterjen sama sabun. Ya, sejam sekali ya, apalagi kalau kamu lagi sudah sering pegang-pegang sesuatu itu harus. Terus kuku harus dipendekin, jangan kukunya panjang-panjang ya. Terus yang satu lagi, ini sebetulnya ada juga kebudayaan ya. Kita sering lihat orang kalau kita makan dan pakai tangan kan. Betul. Memang nikmat ya, makan ayam goreng ada sambelnya, pada bumbunya itu kalau makan tangan itu kan nikmat. Lebih mantap ya. Mantap. Nah, jangan lagi sekarang makan pakai tangan. Apa sih keberatannya pakai sendok? Ya kan, memang nikmatnya kalah, tapi nikmat tapi bahaya. Kurang higien, bahaya. Itu gimana? Ya lebih baik pakai sendok ya. Jadi kalau sekarang kita lihat anak-anak kita itu makannya pakai tangan, ya jangan bapaknya juga pakai tangan ya. Nah, itu kasih tahu jangan pakai tangan, misalnya seperti itu ya. Terus masker wajib ya, karena masker itu kalau kita ngomong itu kita punya droplet itu bisa keluar. Apalagi kalau kita bersin, itu virusnya bisa nggak karuan kemana-mana. Nah itu kalau masuk di tempatnya orang lain yang dekat sama kita kan nulari dia. Oleh sebab itu distancing juga perlu. Jadi jarak, kalau kita ketemu sama orang ngomong-ngomong jangan deket-deket. Budaya salaman harus dikurangin, nggak boleh lagi. Nggak boleh. Ya, karena salaman itu kan pertukaran virus dari tangan satu ke tangan yang lain. Itu nggak boleh lagi. Udah. Terus juga hindarin kerumunan. Makin banyak kerumunan orang, itu kemungkinan virus tertularkan lebih banyak. Ya, jadi bahaya. Kenapa kok harus seperti itu, Om Bob? Ya, karena virus ini kan kurang ajar sih. Virus ini kalau kita sebagai karier ada virusnya, itu kita tuh tidak ada gejala apa-apa. Istilah populernya itu kan OTG. Orang tanpa gejala ya. Ya, orang tanpa gejala. Ini semua, baik orang kaya, orang miskin, orang pinter, orang kurang pinter, pejabat atau rakyat biasa, itu sama. Ya, jadi orang yang kelihatannya sehat itu belum tentu sehat. Ya, jadi sama-sama, karena kita merasa belum tentu sehat. Kalau sempat saya nularkan kepada orang lain, saya kurang bijaksana. Sebaliknya orang lain juga begitu, karena dia juga tidak tahu kalau dia itu pembawa virus. Ya, jadi sama-sama tidak tahu, ya lebih baik sama-sama jaga. Betul. Jaga diri dan jaga orang lain. Ya, dengan demikian insya Allah gelombang kedua itu tidak akan muncul. Amin. Dan jangan kemana-mana, karena kita akan kembali sesaat lagi. Sambil terus Awang ingetin, kalau ada yang akan kirim komentar untuk bisa kita bahas di sini, apapun itu, silakan kirim via email ke apapun yang Anda mau @gmail.com atau WhatsApp di 0878 5590 7788. Sekali lagi 0878 5590 7788. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Masih terus Anda dengerin Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Nah, di segmen ini kita akan bahas satu komentar yang masuk dari Pak Budiman. Tapi sebelumnya, untuk Anda yang juga akan mengirimkan komentarnya, silakan dikirim bisa via email ke apapun yang Anda mau @gmail.com atau via WhatsApp di 0878 5590 7788. Sekali lagi, 0878 5590 7788. Nah, komentar dari Pak Budiman ini semi bertanya, Om Bob. Pak Budiman ini kan tinggal di pinggiran kota, yang awalnya beliau adalah karyawan full-time, tapi karena kondisi sekarang menjadi part-time. Nah, gimana ya cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan di situasi seperti ini, Om Bob? Ya, memang sekarang pertanyaan ini banyak timbul dari orang-orang yang shock. Kaget. Shock wajar ya. Bayangin, orang yang selama ini kerja full time di sebuah perusahaan dengan gaji yang cukup oke, dia masih punya kewajiban
menyicil mobil misalnya kendaraan ya. Terus masih punya tanggungan menyekolahkan anaknya di sekolah yang oke ya artinya yang biayanya cukup tinggi, dan terus juga mungkin rumahnya itu perawatannya juga mahal ya. Itu sekarang menjadi terkejut. Tiba-tiba situasi seperti ini, apa yang dia dapatkan dari perusahaannya itu relatif turun semua kan. Turun lebih dari 50%. Nah, sekarang langkah apa yang harus dilakukan? Itu dia. Ini memang harus banyak dipikirkan, tetapi jangan terlalu pikir terlalu lama ya. Untuk orang yang berhasil tuh boleh dipikir, tetapi jangan terlalu lama ya. Kalau pikirnya terlalu lama, terlalu jelimet, risiko ini gimana, nanti terus pesimisnya muncul kembali, ya itu nggak jalan-jalan. Jadi yang paling penting adalah tadi itu cepat. Ya, cepat bertindak, cepat berpikir, cepat action. Nah, ini harus dipikirin. Kalau sekarang dia tinggal di pinggiran kota, tadi kan begitu ya. Kan kalau pinggiran kota tuh semua lagi stay at home, gimana kalau mereka butuh barang sesuatu? Nah, sekarang Mas Budiman tadi itu kan masih mempunyai pekerjaan di mana yang selama ini dia kerja dari pagi sampai malam, sekarang dia kerja itu hanya katakanlah cuma 30%, jadi 3 sampai 4 jam saja antara jam 11 sampai jam 2 siang. Itu dia udah off ya, karena ada terjadi ya tadi itu ya pengurangan dari activity sehingga hanya memerlukan dia kerjanya seperti itu. Lah, ini sebetulnya harus dilihat sebagai peluang. Kalau selama ini kita kerjanya itu full time dari pagi jam 8 sampai sore jam 5, itu waktunya habis di sana. Kita mau bergerak apapun kan nggak bisa. Justru sekarang dia menjadi part time, hanya 4 jam atau 3 jam di kantor, tetapi dia masih diwajibkan untuk datang dengan situasi yang kehidupan tatanan baru ini kan, pakai masker ya, harus jaga jarak macam-macam. Lah sebetulnya ini ada peluang. Oh, ini kalau di lingkungan perumahan saya itu mestinya kan tidak ada orang yang tiap hari keluar. Ya, karena kalau tiap hari keluar pakai transportasi itu biaya semua kan. Ya, kenapa tidak pakai biaya yang dipatungkan? Biaya yang dipatungkan, Om Bob. Itu maksudnya? Ya, maksudnya tuh gini. Sekarang saya tiap hari pergi ke kota kan. Oke. Nah, malam hari, sore hari saya cari siapa kira-kira yang di lingkungan kita itu ada kemungkinan mau belanja. Mau beli sabun kek, mau beli mie instant kek, ya, mau beli beras kek, ya, mau beli kaos kaki, mau beli masker, misalnya macam-macam itu kan. Lah kita menawarkan jasa. Jadi tanya, hei Pak Ali, ya, besok saya mau ke kota, saya punya waktu banyak di kota, lu besok mau ada keperluan di kota apa enggak? Ya kita dalam hati berharap. Oh ya, saya mau beli kaos kaki atau mau beli selimut. Ini udara mulai dingin nih, misalnya seperti itu. Oh ya, baik. Kalau gitu mau beli di mana, Pak? Kalau Pak Ali harus berangkat itu kan kena biaya, ya. Dan apalagi ini bahaya virus. Ya, kebetulan saya mau ke kota, saya beliin aja. Ya, Bapak tetap di rumah aja, saya beliin. Sekalian saya toh nganggur ada di kota, dalam perjalanan pulang nanti saya balik. Itu biayanya? Ya, kita jangan ngomong pakai biaya. Kita full membantu. Full membantu? Iya. Ya, sampai dibuat orang seluruh di daerah perumahan kita itu kenal bahwa Mas Budiman itu tiap hari pergi kota. Bisa dititipin? Iya. Bisa dimintain tolong? Bisa dititipin. Jadi mereka nggak usah keluar biaya. Stay at home. Tetap aman dari virus. Ya, biar resikonya di Mas Budiman kan. Sore hari begitu dia sampai komplek perumahannya, barang itu diantarkan semua. Ini kan mereka kan sudah happy. Ini peluang untuk bisnis. Peluangnya di mana, Bob? Ya, jadi begitu mereka sudah terbiasa, masa ya tutup mata sih? Iya kan? Ya mereka udah dibantu, masa tutup mata? Apalagi tetangga ya. Iya.
Ya pasti ngomong, waduh Mas Budiman, terima kasih ya udah dibantu ini, kita jadi sangat terbantu. Oh ya sama-sama Mbak, nggak usah khawatir kalau besok masih ada lagi, nggak apa-apa, toh saya nganggur dan sekalian aja gitu. Pastilah ya, nanti lama-lama mereka pasti sadar, oh kalau dia itu tidak memberi sesuatu. Biaya patungan tadi itu, apakah bensinnya, apakah parkirnya, toh merasa mereka nggak enak. Ya, lah kalau ini sudah jalan 1 minggu 2 minggu, lah kalau ada orang yang datang cari Mas Budiman, Mas katanya you tiap hari ke kota ya, iya betul. Ada apa Mas, bisa apa yang saya bantu? Saya besok mau dibelikan ini, oke gitu aja kan. Nah kalau ada orang yang datang itu you layak untuk minta atau mempertanyakan atau memberitahu, oh ya ini keberatan nggak kalau ini ada just tipnya. Ya jasa titipnya ya. Oh oke, nggak ada masalah, mesti jawabnya begitu. Berapa gitu? Udah minta tolong kok. Berapa gitu? Ya situasinya, kalau orangnya kaya ya kamu bilang ya terserah deh mau kasih berapa. Dengan harapan dia ngasih yang banyak kan. Coba sekarang dalam satu lingkungan itu, you tiap hari bisa dapat 5 atau 6 orang yang titip. Kalau dia bisa ngasih tip, katakanlah tadi itu istilahnya tip yang lumayan. Nah, penghasilan kemarin yang you kurang karena status pegawai you full time menjadi part time, ya Mas Budiman ini income-nya udah kembali. Tapi ya Bob, kalau dalam satu kompleks itu banyak yang tipikalnya kayak Pak Budiman gitu, terus gimana dong? Maksud you itu just tip seperti ini? Ya namanya juga dunia persaingan. Ya jadi memang kalau sudah ada titipan itu ya jangan terus seenaknya sendiri. Kan persaingan. Betul. Tadi kan ngomong speed. Betul. Ya syukur-syukur begitu pulang rumah jam 7 malam, ya jam 7:15 tuh sudah sampai orang yang titip. Jadi persaingan orang Budiman 1, Budiman 2, Budiman tekak ratusan pun kalau Budiman yang 1 tadi ini oke, dan dia yang memulai lebih dahulu, pasti orang ingat. Syaratnya ya 1, di samping cepat tadi itu ya jujur ya. Jujur, iya. Jangan korupsi. Kalau ada uangnya kembali ya dikembaliin. Jujur ya. Ya sebetulnya ya sederhana sekali. Jadi memang kalau orang mau berhasil, 1, rajin, tidak kena lelah. Jangan mikir jam kerja. Wah, ini saya kerja saya sampai jam 2, ini begini. Wah, jam kerja saya itu kan menurut pemerintah itu kan 7 jam. Wah, misalnya atau 6 jam. Dihitung beneran dia. Oh ya, wah kalau begitu aku udah nggak bisa ini dititipin orang, aku nggak mau kerja ini. Wah, ini mentalnya nggak bener. Ya jujur penting, dan badan harus sehat. Ya, jadi perlu memanfaatkan waktu untuk istirahat ya istirahat, kerja ya kerja yang benar, makan yang sehat itu salah satu jalan yang paling cepat kalau you kepingin mendapatkan income tambahan agar supaya standar hidup you nggak turun. Ya sambil pelan-pelan mencari peluang. Ya cari peluang itu nggak bisa cuman duduk terus merem berdoa, ya nggak bisa. Harus berusaha ya. Bongkar itu internet ya, bergaul dengan teman-teman, tanya dengan teman-teman ya bagaimana, ada peluang apa yang bisa dimasukin untuk bisnis macam-macam ya. Jadi harus gerak ya, nggak boleh cuman diem saja. Karena mencari itu beda dengan menunggu. Mungkin sekarang sudah bukan waktunya menunggu peluang, tapi mencari peluang. Om Bob, terima kasih banyak untuk diskusi kita di episode kali ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau.